Goyangan pohon kelapa di bawah pancaran sinar matahari di pinggiran sungai kecil berair deras. Di lingkaran rimbunan hutan dan belukar, tidak jauh dari Padepokan Giriamparan Jati, di lereng Gunung Sembung, telatah nagari Caruban, San Ali putra Ki Danusela Sang Kuwu Caruban menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah asuhan Syekh Datuk Kafi. Laksana permata manikam memancarkan gemerlap keindahan. Begitulah San Ali menjadi perhiasan Padepokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni Padepokan sejak usia 5 tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkungan keprihatinan, membersihkan Padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu, memasak, mencuci pakaian, mencari kayu di hutan, menandai pelajaran dengan sah-sahan, mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadah, iktikaf, berzikir, bersolawat, berlatih pencaksilat, olah kanuragan, menghafalkan hibs-hibs dan mengamalkan autat. Berbeda dengan murid Padepokan yang lain, bila ada waktu senggang, Sang Ali gemar menjelajahi desa-desa di sekitar Gunung Sembung, memasuki hutan, melintasi pegunungan, menyusur sungai, menerobos hutan, bahkan ke muara dan menyusur pantai. Sepanjang perjalanan, ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk-pikuk pasar desa, petani bekerja di sawah, nelayan melaut mencari ikan, orang berkelahi, orang berjudi, lintah darat memeras penduduk desa, petani-petani membawa hasil bumi ke Padepokan. Pendeta menyiapkan sesaji di pura, Brahmin bersamadi di sanggar pamujan. Orang menderita sakit, orang mati, baik yang dikubur maupun dibakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya itu telah menerbitkan gumpalan awan, tanda tanya di cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tidak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri menanyakan berbagai macam kehidupan manusia kepada Guru Agung Syekh Datuk Kafi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal, menggumpali isi kepalanya. Jika murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan Guru Agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat, yaitu neraka dan surga, maka San Ali kebalikannya, ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak-anak seusianya. Semisal tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka, sebutlah penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh, penzina, dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka, dan orang-orang saleh serta beruntung yang bakal menghuni surga. San Ali melihat persoalan ini masalah penundaan waktu belaka. Intinya, keduanya sama ditinjau dari aspek amaliyah. Maksudnya, jika di surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk hal-hal yang ketika di dunia diharamkan, maka pada hakikatnya orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh, kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya. Kalau orang durhaka bisa sesuka hati menegak minuman keras, mabuk, bersetubuh, dan menikmati berbagai kelezatan dunia, maka orang-orang saleh pun ketika di surga bisa menegak kamar, menikmati 40 bidadari yang selalu perawan, bersenang-senang mandi di kolam susu dan madu, dan berbagai kelezatan surgawi lain. Bedanya, yang pertama dilampiaskan di dunia, sedangkan yang kedua menunggu di akhirat. Tanda tanya berjejalan yang tidak sederhana jawabannya itu
membuat San Ali terjebak pada kebiasaan merenung untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Dalam setiap penjelajahan, ia sering merenung di bawah pohon, di puncak bukit, di hamparan pasir pantai, dan bahkan di tengah hening malam ketika makhluk hidup tertidur di buai mimpi. Dengan merenung, ia seperti menikmati kesendiriannya dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar. Di tengah hening malam, ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit dengan kilau cahayanya yang laksana permata. Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit jika pagi menjelang bersembunyi di lautan dan menyinari dunia bawah? Kenapa bintang tidak pernah berada satu langit dengan matahari? Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari untuk memberkati dan melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam? Di bintang-bintang itukah malaikat tinggal? Apakah Ars, singgasana Allah, terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung-renung tentang langit, bintang, rembulan, malaikat dan Tuhan, San Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau dengan para Brahmin yang melakukan upacara bakti di sanggar Pamujan. Apakah dewa-dewa yang dipuja Brahmin itu sama dengan Gusti Allah yang disembahnya? Kenapa Gusti Allah yang disembahnya tidak diwujudkan dalam bentuk-bentuk? Kenapa pula Gusti Allah tidak membutuhkan sesaji apapun? Dan yang paling mengherankan, kenapa Syekh Datuk Kahfi dengan sangat keras melarangnya membayang-bayangkan, membanding-bandingkan, dan memikirkan Gusti Allah? Bagaimana orang bisa mengenal Gusti Allah jika tidak boleh membayangkan, membandingkan, dan memikirkannya? Suatu kali, sekeluarnya dari hutan, ia menjumpai seorang Brahmin tua mempersembahkan sesaji di altar dewa. Saat itu terlintas di benaknya, bahkan sangat mustahil arca dewa bisa memakan sesaji persembahan Brahmin, sesaji persembahan sang Brahmin. Namun selintas juga terbentang di benaknya tentang ibadah kurban di dalam agama Islam. Bukankah Gusti Allah yang tidak terpikirkan, yang tidak terjangkau panca indera itu sesungguhnya tidak butuh darah dan daging domba? Namun ketika tiap hari raya Idul Adha harus menyembelih domba? San Ali sering menemukan berbagai perilaku yang menurut pandangan penghuni padepokan digolongkan sebagai ahli maksiat. Kenapa orang bisa begitu tergila-gila berjudi? Mengapa orang bisa sangat menggemari minuman keras hingga mabuk? Kenapa orang suka membunuh sesamanya? Kenapa orang suka mencuri dan merampok? Sementara ia dan kawan-kawannya di padepokan justru diwajibkan hidup menjauhi segala kebiasaan buruk itu. Saat persoalan yang mengganjal pikirannya disampaikan kepada guru agung, ia sering memperoleh penjelasan yang kurang memuaskan. Penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada dalil dari kitab-kitab itu seperti mengulang-ulang penjelasan lama tentang kehidupan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka dan surga. Para ahli maksiat yang celaka itu, demikian Syekh Datuk Kahfi, mengulang-ulang akan menjadi ahli neraka, sedangkan penghuni padepokan yang saleh akan menjadi penghuni surga. Penjelasan ini tentu saja sangat tidak memuaskan pemuda secerdas San Ali, terutama ketika berbicara tentang keyakinan bahwa takdir baik dan buruk sepenuhnya di tangan Allah. Atas pertimbangan apa Gusti Allah menggolongkan orang sebagai manusia celaka yang bakal menjadi penghuni neraka, dan atas pertimbangan apa pula Gusti Allah menentukan orang menjadi calon penghuni surga? Makin sering merenung, menelaah, dan mempersoalkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya dan menalar berbagai hal yang disaksikannya,
San Ali merasa betapa kerisauan makin kuat menerkam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sulit diajak berdamai dengan sekedar penjelasan sederhana. Kerisauan itu seringkali hanya bisa ditenangkan dengan perjalanan keluar padepokan. Namun manakala menyaksikan berbagai kenyataan hidup manusia, ia merasa benaknya pepat digumpali tanda tanya yang berjejal-jejal dan berkumpar-kumpar bagai lingkaran setan. Kebiasaan menjelajahi daerah-daerah di sekitar padepokan telah membuatnya dikenal dan dicintai banyak orang penduduk di sekitar Gunung Sembung, terutama para Brahmin. Cepat sekali mengenali kehadirannya. Tubuhnya jangkung, tegap, berotot, kulitnya putih kemerahan, hidungnya mancung, alis matanya tebal, matanya setajam elang, senyumnya selalu berkembang, jalannya mantap dan gesit, bicaranya terbuka dan berapi-api. Bagi para Brahmin, semua yang ada pada sisi San Ali adalah citra kehidupan anak yang bangun di antara anak-anak yang tidur di ninabobokan zaman. San Ali, begitu aneh nama itu untuk zamannya. Namun, keanehan itu menjadi keakraban bagi mereka yang telah mengenalnya. Bagaikan orang mengenal rajanya. Begitulah orang di sekitar Gunung Sembung dan Pakuan Caruban mengenal San Ali. Sosok aneh namun akrab di mata, telinga, dan hati. Sebuah citra yang diharapkan bakal menjadi pemimpin besar di negeri kelahirannya.